Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lu'ul Hasanah dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses pengolahan modern, yakni pengolahan ikan tuna loin masak beku di PT Anugrah Sari Laut, Sibolga. PT Anugrah Sari Laut terletak di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perusahaan ini adalah cabang atau perusahaan peralihan dari PT Medan Tropical Camping. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan tuna loin masak beku. Pada perusahaan ini menggunakan ikan tuna segar yang berjenis skipjack tuna dan yellowfin tuna. Perusahaan ini hanya bergerak pada pembuatan ikan tuna loin yang sudah memiliki kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki jaminan mutu seperti SKP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, HACCP, GMP, dan SSOP. Tuna loin beku adalah suatu produk olahan hasil perikanan yang menggunakan bahan baku ikan tuna segar yang sebelum diolah mengalami sortirasi, pembuangan isi perut, pencucian, pemotongan kepala, pembuangan kulit, pembuangan daging coklat, duri, tulang, dan sisik, pengemasan dan penyimpanan di suhu dingin. Menurut SNI 014104/2006, semua jenis tuna dapat dibuat menjadi produk tuna loin. Namun pada umumnya bahan baku loin tuna adalah yellowfin, bluefin, big ace, dan longfin. Jika tuna yang akan diolah harus diolah dengan cermat sehingga akan menghasilkan produk yang bermutu baik. Ikan tuna loin masak beku yang sudah dilakukan proses pemasakan atau pengolahan akan disimpan dalam suhu beku yaitu minus 18 derajat Celcius dengan alat freezer atau alat pembeku. Hal ini bertujuan untuk membekukan ikan tuna loin hingga mencapai suhu pusat maksimal minus 18 derajat Celcius secara cepat dan tidak mengakibatkan kerusakan mutu ikan tuna loin dan tidak mengakibatkan naiknya kadar histamin pada produk. Tahapan pertama proses pembuatan tuna loin yakni penerimaan bahan baku. Pada proses penerimaan bahan baku, suhu ikan harus di bawah 4,4 derajat Celcius. Terdapat dua jenis bahan baku yakni ikan segar dan ikan beku. Selanjutnya yakni penimbangan 1. Penimbangan 1 dilakukan untuk menimbang bahan baku yang akan diproses. Pelelehan dilakukan untuk bahan baku ikan beku. Pelelehan dilakukan dengan dua metode yakni metode fiber dan metode kerangkeng. Metode kerangkeng adalah dengan cara merendam ikan dengan menggunakan air hangat bersuhu 32 derajat Celcius sehingga suhu ikan mencapai 4,4 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pemotongan isi perut atau butchering. Pemotongan isi perut dilakukan di atas meja conveyor dengan aliran air dan pembuangan isi perut dilakukan dengan membelah bagian perut ikan. Kemudian adalah pencucian. Kemudian pemasakan dilakukan di cooker. Dalam satu cooker menampung 1 hingga 2 ton ikan. Setelah pemasakan, ikan didinginkan menggunakan alat spray air selama 30 menit hingga suhu ikan mencapai 42 derajat Celcius. Setelah ikan dingin dilakukan pemotongan kepala dan pengulitan atau skinning. Selanjutnya yakni pembersihan atau cleaning yang biasa disebut dengan pengerokan. Selanjutnya dipoles, kemudian pengemasan dan pemvakuman. Pemvakuman dilakukan selama 2 atau 3 detik, kemudian dicelupkan ke air panas dengan suhu 100 derajat Celcius, lalu dipendinginkan dengan air dingin dan dimasukkan ke dalam ABF selama 8 jam. Setelah ikan beku, produk akan dipacking. Sebelumnya harus melewati mesin pendeteksi logam agar terhindar dari kandungan logam pada produk. Setelah produk selesai dipacking, maka selanjutnya adalah penyimpanan di cold storage. Tahap terakhir adalah pemuatan atau sous-vide. Berdasarkan penjelasan di samping, maka dapat disimpulkan penerapan rantai dingin di PT Anugrah Sari Laut adalah sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Suhu produk sebelum dibekukan tidak melebihi 4,4 derajat Celcius. Suhu air pencucian tidak melebihi 5 derajat Celcius. Suhu ruang proses tidak melebihi 22 derajat Celcius. Dan suhu ABF dengan standar minus 40 derajat Celcius sampai minus 45 derajat Celcius. Hasil pengujian mutu bahan baku dan produk akhir tidak ada yang melebihi standar yang telah disyaratkan perusahaan. Mutu organoleptik bahan baku sesuai SNI dan produk akhir tidak akan yang melewati standar SNI.
Hasil uji histamin pada bahan baku masih kisaran aman batas yang telah disyaratkan oleh perusahaan, yakni 30 ppm per kilogram.